15 keistimewaan surah Al-Waqiah sebagai penarik rezeki. Apakah surah Waqiah akan mendatangkan kekayaan? Dari sekian banyak fadilah dari surah Waqiah, yang paling poli masih ada dalam surah Waqiah ini merupakan mengenai kekayaan. Akan tetapi, tidak hanya sekedar kekayaan yang akan Anda dapatkan ketika membacakan surah Waqiah, tetapi juga dengan membacakan surah lainnya. Namun, kemustajaban dari surah Waqiah ini memang tidak perlu diragukan lagi, karena sudah banyak orang yang berhasil membuktikan manfaat dari surah Waqiah ini. Apabila Anda ingin juga menerangkan manfaat menurut surah Waqiah ini, maka jangan sungkan untuk mulai membaca surah Waqiah. Fadilah membaca surah Al-Waqiah buat memperlancar rezeki. Pertama, dijauhkan dari kemiskinan. Apabila seseorang membiasakan diri buat membaca surah Waqiah sebesar 1 kali setiap malam, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat berarti, yakni akan dijauhkan berdasarkan kemiskinan buat selama-lamanya. 2. Memperoleh kekayaan berlimpah. Jika seorang membaca surah Waqiah ini sebesar 14 kali setiap kali selesai menunaikan sholat asar, maka orang tadi akan menerima balasan berupa kekayaan yang didapat berlimpah dan tidak akan ada habisnya. Ajarkanlah surah Al-Waqiah pada istri-istrimu, karena sesungguhnya beliau adalah surah kekayaan. Hadis riwayat Ibnu Adi. 3. Ditunaikan hajatnya yang berhubungan dengan rezeki. Apabila seorang membaca surah Waqiah ini sebesar 41 kali pada satu majelis atau dengan kata lain sekali duduk, maka insya Allah akan ditunaikan seluruh hajat yang dimohonkan, terutama yang berhubungan dengan rezeki. 4. Dijadikan hartawan dan dermawan. Agar seseorang bisa sebagai orang kaya yang selalu mengucap syukur, maka amalan berdasarkan surah Waqiah ini dibacakan sebanyak 3 kali sesudah selesai menunaikan sholat subuh, dan juga 3 kali sesudah menunaikan sholat isya, yang insya Allah tidak akan berlalu masa setahun tersebut, melainkan akan dijadikan seseorang yang hartawan dan juga dermawan. 5. Dilimpahkan rezeki. Amalan orang sufi agar dilimpahkan rezeki, hendaklah melakukan puasa selama 1 minggu dimulai hari Jumat. Setiap selesai sholat fardu, maka baca surah Waqiah sebanyak 25 kali, sehingga pada malam Jumat berikutnya. Pada malam Jumat berikutnya tersebut, sesudah sholat maghrib, maka baca surah Waqiah sebanyak 25 kali. Sesudah sholat isya, dibacakan pulang sebanyak 125 kali, diikuti menggunakan sholawat di atas Nabi 1000 kali. Sesudah terselesaikan, maka perbanyak juga sedekah dan amalkan surah Waqiah ini sekali dalam pagi dan petang. Maka insya Allah
akan berhasil. 6. Mempermudah roh keluar dari jasad. Surah Waqiah yang dibacakan saat berada pada sisi mayat atau orang yang sedang nasab, maka insya Allah akan semakin dipermudahkan supaya roh bisa keluar menurut jasadnya. Dengan ini, maka orang tadi akan mencicipi sakaratul maut terlalu lama. 7. Diringankan sakitnya. Apabila surah Waqiah ini dibacakan saat berada pada sisi orang yang sedang sakit, maka insya Allah akan dipermudah buat kesembuhan dan penyakitnya pula diringankan. 8. Dipermudah melahirkan. Apabila surah Waqiah ini pada tulis lalu dipakaikan dalam orang yang hendak melakukan persalinan, maka insya Allah akan segera melahirkan menggunakan gampang tanpa halangan yang berarti. 9. Dijauhkan dari kefakiran. Dengan mewiridkan surah Waqiah ini sebagai bacaan yang rutin setiap hari dan pula malam, maka Allah akan menjauhkan segala kefakiran buat selama-lamanya. Saat Al-Mufti berkata, bila hadis ini merupakan sahih. 10. Pelindung diri dari kemudaratan dunia. Apabila surah Waqiah ini dibacakan buat perempuan dan juga gadis, maka akan berguna buat melindungi diri dari segala macam kemudaratan dunia, sekaligus terhindar juga dari kemiskinan, yang sesuai dengan hadis Rasulullah waktu selalu menyampaikan Abdullah yang sedang sakit tenat. 11. Diberikan kesenangan dan kemudahan. Barang siapa membacakan surah Waqiah ini dan dijadikan sebagai doa wirid, maka orang tadi akan memperoleh kesenangan dan pula kemudahan buat selamanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 12. Mendapatkan 10 pahala. Untuk seseorang yang membacakan setiap ayat surah Waqiah, maka akan mendapatkan 10 pahala yang sinkron menggunakan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dalam Al-Quran terdapat 325.015 ayat, dan di mana apabila Anda membacanya hingga khatam, maka pahala yang akan didapat akan berjumlah 3.250.150. 13. Tidak akan ditimpa kefakiran. Barang siapa yang membaca surah Waqiah setiap hari, niscaya beliau akan ditimpakan kekafiran. Kekafiran adalah galat satu hal yang sangat dibenci Sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, membaca surah Waqiah setiap hari insya Allah akan menjauhkan kita berdasarkan sifat kafir. Dilansir dari pernyataan Abdullah bin Mas'ud yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Waqiah, beliau akan tertimpa sang kefakiran selamanya. Tafsir Nur At-Sakalain 5/203. 14. Merupakan surah kekayaan.
Sejatinya, surah Waqiah ini merupakan surat kekayaan. Sang karena itulah, ajarkanlah surah Waqiah ini dalam istri-istrimu. Membaca surah Waqiah setiap hari, insya Allah dapat memudahkan kita mendapatkan rezeki yang halal, pun nikmat Allah yang terus mengalir. Dikutip menurut Imam Ja'far Asy-Syadiq mengatakan, barang siapa yang membaca surah Waqiah pada malam Jumat, beliau akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, tidak memiliki kesengsaraan, kefakiran, kebutuhan, dan penyakit global. Surah ini merupakan bagian menurut sahabat Amirul Mukminin yang bagi dia mempunyai keistimewaan yang nir tertandingi sang yang lain. Tafsir Nur At-Sakalain 5/203. Ada juga berdasarkan Ibnu Mardawai daripada Anas Kasib Al-Khafa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surah Al-Waqiah merupakan surah kekayaan. Hendaklah kamu membacanya dan ajarkanlah beliau kepada anak-anak engkau. 15. Mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Bagi orang yang rajin membaca surah Waqiah ini, maka akan menerima syafaat pada hari kiamat yang sesuai menggunakan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim. Imam Ja'far Asy-Syadiq mengungkapkan, barang siapa yang merindukan nirwana dan sifatnya, maka bacalah surah Waqiah. Dan barang siapa yang ingin melihat sifat neraka, maka bacalah surah As-Sajdah. Sawabul Amal halaman 117.